Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar fatiris samawati wal ard wa ja'ilil laili wan nahar wa khaliqil jannati wan nar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman katsira. Wa ba'du, al mukarramun wal muhtaramun, saya hormati, yang saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tanpa kecuali. Kita muliakan pengurus Masjid Al-Muhajirin, segenap jajaran kepengurusan, Bapak Ibu para penasehat, para senior, tokoh agama, pemuka masyarakat, asatizah, semua yang hadir. Juga hadir di tengah kita Ustadz Abu Zahra, sehat selalu Ustadz. Semua yang hadir tak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah berikan kepada kita semua ajron azima wa rizqun karima, pahala yang besar, rezeki yang banyak dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kajian subuh ini saya mau sampaikan fadlu yaumil itsnain, keistimewaan hari Senin. Minimal ada 10. Jadi kalau ada ustadz nanti menyampaikan 12-13 keistimewaan hari Senin, mungkin kitab dan buku yang dibaca ustadz itu lebih banyak. Minimal catatan saya 10 keistimewaan hari Senin. Yang pertama, seperti kita ketahui, hari Senin adalah hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Itsnain 12 Rabiul Awal 570 Masehi. Kalau orang dulu menyebutnya dengan tahun gajah. Bapak Ibu, kalau keluar dari Marwah, Safa Marwah, selesai sa'i 7 putaran, wajib berhentinya di Marwah ya. Kalau di Safa berhentinya kemungkinan 2 hal, kalau tak kurang lebih, kalau tak 6, 8 kira-kira macam itu, karena wajib di Marwah. Selesai tahallul berdoa, pintu Marwah itu kan besar, megah. Jalan ke kanan balik ke hotel, jalan ke kiri balik ke hotel, lurus ke depan nampak Jabal Anbiya. Nah, kalau kita berdiri di pintu Marwah itu merengkan badan sedikit ke kiri, pandang ke depan agak sedikit jauh, 400-350 meter ke depan, Al-Maktabah sekarang perpustakaan, itulah rumah lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, qalabtu masyariqal ardi wa magharibaha falam ara rajulan afdalu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah kelilingi timur barat, selatan utara, aku berjalan di seluruh dunia ini, aku tak pernah menemukan manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia itulah tempat lahirnya. Datang nanti pergi haji, pergi umroh, kunjungilah tempat itu. Satu. Yang kedua, hari Senin itu adalah hari memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin pintu ampunan Allah buka selebar-lebar. Hadis rawahul Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain
wa yaumal khamis. Dibukakan pintu langit tembus ke surga itu pada hari Senin dan hari Kamis. Ini catatan amal yang mingguan ya, catatan amal mingguan. Jadi ada mingguan amalan kita dicatat, ada tahunan, ada juga harian. Kalau harian hadisnya rawahul Bukhari dari Abu Hurairah. Kata Nabi, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wan nahar, saling bertukar, saling yata'aqab ini telepon-teleponan malaikat, saling memperhatikan mereka. Malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'u fi salatil fajri, dan mereka bertemu di salat subuh. Jadi kita salat subuh ini ada malaikat. Di salat subuh dan salat asar salat bersama malaikat. Berjumpa di waktu subuh, berjumpa di waktu asar. Saya percepat hadis ini lalu dipersingkat saja. Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hambaku. Allah tanya kita, bukan Allah tak tahu, cuman Allah ingin memperjelaskan kedudukan seorang hamba saja. Wa yaqul, lalu mereka mengatakan, para malaikat mengatakan, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami pas datang tadi mereka sedang sholat, kami tinggalkan tadi mereka juga sedang sholat. Jadi upayakan asar subuh. Kalau sulit betul rasanya berjamaah, asar subuh itu tidak berjamaah. Tapi jangan ini hadis didalilkan bahwa hanya yang dua ini saja kita diperintahkan berjamaah, karena pertukaran malaikat setiap waktu tetap dianjurkan berjamaah. Bapak Ibu yang saya muliakan, balik kita ke hadis yang awal itu tadi harian. Ini mingguan nih. Setiap hari Senin, hari Kamis dibukakan pintu langit. Fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Dua orang yang kata Nabi setiap hari Senin, setiap hari Kamis itu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Dua orang. Satu orang yang menyekutukan Allah. Yang kedua seseorang yang dia dengan saudaranya belum berdamai, belum islah. Hari Jumat kemarin, habis Jumat berangkat kami ke Lipat Kain, dari Lipat Kain masuk ke Kuntu Darussalam, ke Gema. Ada orang Gema sini Pak. Dari Gema itu naik Robin sampan kecil tuh 1,5 jam, sampailah di satu kampung Koto Lamo. Di situ tujuannya mengislahkan masyarakat yang 280 kakak. Kata Pak Kepala Desa, kakaknya 280. Diislahkan gara-gara konflik nenek mama dan kepala desa, akhirnya puncaknya dibuat 2 masjid. Masjid satu sudah ada, karena kecil sepakat masyarakat desa dan nenek mama pemuka masyarakat dibuat masjid yang besar. Disitulah sholat Jumat. 3 tahun ini karena konflik kedua-duanya dibuka sholat Jumat. Mana sah? Nah, itulah yang kami selesaikan. Jadi sepakat tausiah Asyura sekaligus damai. Itu nanti penjelasannya buka surah At-Taubah ayat 107-108. Masjid yang Nabi suruh untuk dihancurkan, Masjid Dirar ya, Masjid Dirar. Nabi baru sampai di kota Madinah, ada seorang sahabat tapi dia munafik, Abu Amir. Ketika Nabi pergi ke Tabuk, datang perintah malaikat. Dia minta kepada Nabi agar Nabi sholat di situ, biar jadi pengakuan bahwa Nabi juga sholat di situ. Tapi Nabi belum sholat karena ada urusan ke Tabuk. 1 hari lagi sebelum datang perintah penghancuran, datang malaikat untuk menyampaikan kepada Nabi. Nabi katakan kepada Sayyidina Ali, hancurkan masjid itu. Tak boleh. Jadi selama masih dekat
satu desa lah. Kalau di kampung itu kan nggak perlu banyak-banyak satu. Mudah-mudahan Jumat depan itu tak ada lagi dua pelaksana. Pak, orangnya bukan ramai Pak, tak cukup. Kalau cukup melimpah seperti kita di Pekanbaru nih, sini masjid sebelah situ, iyalah orangnya ramai, cukup. Beda ini tidak, satu cukup. Mazhab Syafi'i itu kan qaul jadid, qaul qadim. Qaul qadimnya 12 orang boleh berjamaah Jumat. Qaul jadidnya 40 orang. Kita lanjutkan ke awal. Jadi kalau belum berdamai, belum islah, maka Allah tidak akan mengampunkan dosa kita. Fayuqalu, dikatakan kepada mereka, unzuru hazaini, yang dua yang belum berdamai ini jangan dulu diampunkan dosanya, hatta yastaliha, sampai mereka berdamai. 3 kali ini, hatta yastaliha, hatta yastaliha, sampai mereka berdamai. Ini hadis menunjukkan bahwa kita diperintahkan menjaga ukhuwah, bersatulah. Kita ini kan membuat lemah, dipecah-pecah, disibukkan dengan hal yang tak penting. Saya dapat kisah, ada seorang profesor di kota Paris, karena ada pekerjaan dadakan, akhirnya dia berangkat naik kereta api. Karena dadakan tak dapat yang kelas eksekutif, dapat kelas ekonomi. Duduklah di dalam kereta api dengan salah satu, kalau kita bilang petani lah, petani. Dia duduk di sini, petani itu duduk di depan. Petani itu bawa karung, sekejap karung itu disipak dia. Kalau tidak disipaknya digoyang-goyang gitu. Jadi profesor ini tentu heran, apa isinya itu Pak? Tikus, kata tukang gandum, tikus isinya. Mau untuk apa? Saya antar ke kota ini untuk sebuah penelitian, kata. Ini sudah saya lakukan beberapa tahun lalu. Ini saya ambil dari ladang gandum saya, kata. Terus kenapa disipak terus? Kenapa digoyang-goyang? Kata petani gandum nih, biar mereka tuh sibuk. Kan kalau padahal kan tikus tuh punya senjata yang tajam tuh kan untuk merobek karung tuh. Tapi dia tak sempat berpikir punya senjata yang tajam. Kenapa? Karena sering diganggu. Indonesia ini kan seperti ini. Apa yang kurang dari Indonesia ini? Orang hebat di Indonesia nih banyak, tapi yang mengakui kehebatan orang Indonesia itu tak ngakui. Luhut bin Sarpanjaitan bilang tak hebat orang Indonesia nih. Kalau bekerja dengan orang Indonesia rugi. Nah, kemarin 8 orang Indonesia yang menemukan minyak terbesar di Turki itu kan membantah perkataan. Jadi orang Indonesia juga. Jadi kita nih disibukkan dengan hal-hal yang ada saja yang mengganggu kenyamanan Indonesia nih. Baik syariatnya disepelekan, dilecehkan dan segala macam. Jadi sibuk mengurus itu, akhirnya kita lupa bahwa sumber daya alam kita besar. Itu terus digerogoti oleh orang lain. Jadi orang lain memang membuat kita sibuk. Sampailah pada masa itu kisah tikus itu tadi ya. 2. Yang ketiga, hari Senin itu adalah hari pengangkatan amal. Amal kita diangkat setiap hari Senin, hari Kamis. Hadisnya Muslim dari Abu Hurairah. Nabi katakan tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin marrataini. Diangkat amal manusia setiap pekan 2 kali. Yaumal Isnain wa yaumal Khamis. Hadisnya redaksinya hampir mirip tadi ya.
yaitu pada hari Senin dan hari Kamis, fayughfaru likulli 'abdin mu'minin, maka Allah akan ampuni, maka dia akan diampuni, seorang hamba yang beriman itu akan diampuni oleh Allah, illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang hamba yang dia dengan saudaranya belum berdamai. Masih redaksinya mirip-mirip ya. Nah, ini lagi-lagi dikuatkan bahwa kita perlu bersatu. Bapak Ibu sekalian, Nabi sampai kota Madinah, perintah Nabi apa? Afsus salam, tebarkan salam, wa ut'imut ta'am, berbagi makanan, tingkatkan sosial di antara kita, wa silaturahim, afsus salam, wasilul arham, yang ketiga eratkan tali silaturahim, jaga ukhuwah di antara kita. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, yang keempat salat malamlah saat semua orang sedang tidur. Kalau 4 hal ini kalian lakukan, kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini 4, 3 terkait perintah sesama manusia, sosial. 1, 2, 3 itu perintah sosial, tebarkan salam, kemudian tingkatkan sosial, berbagi makanan. Yang ketiga silaturahim, jaga ukhuwah di antara kita. 3, yang keempat, hari Senin hari dianjurkan berpuasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yataharra yaumal itsnain wa yaumal khamis. Nabi itu kalau udah masuk hari Senin, kalau udah masuk hari Kamis, Bapak Ibu sekalian, apa namanya? Semangat gitu. Antusias, berambisi, ingin apa? Ingin puasa sunnah. Jadi banyak maknanya taharra itu, termasuk persiapan. Kita ini hari Ahad, besok Senin. Ada yang puasa hari ini? Bapak Ibu sekalian, puasa apa ya? Ayyamul bid ya. Puasa mutih kata orang Jawa. 13, 14, 15 setiap bulan. Jadi kita tak bicara tentang puasa abiyat dulu, tapi bicara persiapan puasa Senin. Orang yang ingin berpuasa hari Senin, ini contoh persiapan yang baik. Di hari ini Ahad, dia masak banyak. Karena ada ibu-ibu masak ini sekali untuk sampai malam. Ya bukan? Masak pagi jam 9, jam 10 untuk siang dan untuk malam. Ini masaknya dilebihkan untuk siang, untuk malam, dan untuk sahur. Nah, itu maknanya. Persiapannya lebih. Ada orang masak siang, masak dia, malam masak. Pokoknya setiap nak makan masak, 2 kali makan satu hari, 2 kali masak. Ada orang masak seminggu sekali ya. Saya dah lama tak masak dah. Istri di kampung, anak dibawa 2, sama saya tinggal 1. Ibu mertua saya stroke sudah 6 tahun, hampir 2 tahun terakhir nih koma Pak, tak sadarkan diri. Stroke stadium lanjut, koma, tak sadarkan diri itu. Jadi makan pakai selang. Jadi bakti saya suruh istri saya pulang, rawatlah mama, karena saya tak bisa, saya di Pekanbaru nih, anak 1 sekolah online. Jadi yang biasa masak itu lebihkan masakannya ya, agar persiapan untuk puasa Senin Kamis. Jadi hari Rabunya begitu juga, masak banyak untuk persiapan malam. Ada orang bangun tengah malam, kalau yang niat puasa tuh ada tidak lauk, puasa dia. Ya enggak Pak? Ada tidak lauk, puasa yang niat puasa. Ada yang tergantung, kalau tak sahur tak puasa, kalau sahur puasa. Ada yang seperti itu. Karena memang sunnahnya dia pakai hadis tasaharu, sahurlah, fa inna fis sahuri barakatan, dalam sahur itu ada berkah, tak sahur tak berkah kata dia. Ada yang berpendapat seperti itu, silahkan. Yang kelima, hari Senin hari diturunkannya Al-Quran. Yang keenam, hari Senin hari diangkat Nabi menjadi Rasul. Zaka yaumun wulidtu fih, hari Senin itu aku dilahirkan. Wa yaumun bu'itstu,
aku diangkat menjadi rasul, wa unzila alayya fi, hari Senin itu diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hari Senin itu istimewa sekali, istimewa sekali ya. Nah, entah nomor berapa saya tak tahu, entah nomor 7 entah nomor 8, hari Senin adalah hari berangkatnya Rasul hijrah kota Madinah. Senin momen yang luar biasa. Tadi mana saya contohkan tadi ya. Ini pintu Safa, ini pintu Marwah. Di mereng sedikit ke kanan WC. Bapak Ibu yang udah haji umroh tuh bayang, pintu mereng ke kanan sedikit aja, agak sedikit mereng, lurus 30 meter ke depan, 40 meter WC. Sebelah ke depannya WC laki-laki, agak ke kanan sedikit WC perempuan. Di bawah itu luas, di atas kita pikir tak ada bangunan apa-apa, rupanya kan di bawah memang luas. Sebelah WC ke kanan sedikit, tanda khususnya tak ada tanda khususnya, cuman marmarnya itu digaris. Marmarnya separuh masjid kita nih lah, marmarnya itu digaris, Bapak Ibu sekalian. Disitulah rumah Nabi bersama Sayyidah Khadijah. Rubu'a qarnin maha, kata Nabi, aku bersama Khadijah 25 tahun, rumahnya disitulah, di sebelah WC, agak tempat duduk ibu-ibu tuh, tempat duduk ibu-ibu orang India duduk situ tuh, banyak sambil makan kurma, minum air zam-zam, di situ tempat duduknya. Nanti datang ke sana coba perhatikan, itu cuman tandanya, tak ada yang lain, tak ada dibuat tulisan hadza manzil sallallahu alaihi wasallam ma'al Khadijah, tak ada, cuman marmar tuh seperti lantai yang belum di keramik, belum ada keramik, jadi digaris dulu biar kasar, itu cuman tandanya tuh. Disitulah Nabi malam Jumat dikepung oleh pemuka-pemuka pendekar kafir Quraisy pada waktu itu, ya kan, malam Jumat. Ya, tapi hijrahnya malam Senin Ustaz. Iya, berangkatnya meninggal kota Makkah malam Senin. Tapi Nabi dikepung di rumah itu, rumah yang sering turun wahyu, rumah yang Nabi bersama Khadijah 25 tahun. Selama Nabi menikah Khadijah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi kan tak pernah menikah dengan siapapun. Paham maksud saya, Pak ya? Selama Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi tak pernah menikah dengan wanita manapun. Saya ada baca penelitian, bukan perempuan tak mau dipoligami, mau Pak. Cuman syaratnya umur calon yang kedua itu 2 kali lipat dari umur istri yang pertama. Ada saya baca penelitian.